Gue mau liburan ke Amerika, gue cancel gara-gara nggak mau aja gitu bawa virus masuk ke Indonesia gitu kan. Gue cancel. Sekarang virusnya masuk dari mana-mana, dari orang liburan, dari Turki, dari mana, ada artis yang kena. Mantap, gelombang 3 luar biasa. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Ashanty yang terserang COVID dan tiba-tiba saja diserang oleh Deddy Corbuzier. Namun Ashanty nampaknya tidak tinggal diam. Dia pun memberikan balasan kepada orang-orang yang menyerangnya. Dia memberikan klarifikasi dan mengatakan bahwa dia kini tahu siapa yang teman yang sejati dan siapa yang cuma teman-temanan. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya? Ashanty menjawab sindiran pedas dari Deddy Corbuzier. Simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Mungkin bisa dijelaskan Bu Siti tentang kabar ada 15 penumpang dari Turki ke Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID gitu Bu? Iya, jadi kemarin memang ada penerbangan dari Turki T056 ya, di mana kita tahu bahwa prosedur daripada seluruh pelaku perjalanan luar negeri itu harus melakukan proses karantina. Nah, selain proses karantina, mereka juga harus sudah membawa hasil pemeriksaan PCR negatif, dan saat kedatangan itu dilakukan pemeriksaan ulang yang kita sebut sebagai entry test. Seperti kita tahu, Deddy Corbuzier tiba-tiba saja buka suara. Nah, Deddy Corbuzier yang juga memiliki banyak followers dan subscriber ini, kalau sudah buka suara memang nantinya akan menjadi rame nih beritanya. Maka dari itu Bunda Ashanty pun kemudian buka suara. Dalam Instastory-nya Bunda Ashanty mengatakan, jadi tahu sih siapa yang benar-benar sayang sama kita dan siapa yang tidak. Jadi tahu mana yang benar temen dan yang bukan. Yang selalu komentar tanpa bertanya dulu alasan kita. Mungkin aja suatu saat yang menghujat, yang nyinyir, yang suudzon ada di posisi kita dan baru bisa merasakan apa yang kita lalui. Nah, begitulah. Karena memang beberapa waktu yang lalu Bunda Ashanty sempat diundang untuk podcast di Deddy Corbuzier. Maka dari inilah dia seakan-akan kesel ya, karena dia baru tahu siapa yang teman, siapa yang bukan. Bisa saja sewaktu-waktu kalian yang mengalami ini. Ini musibah, sakit, pasti semua nggak mau dan bisa kena di mana aja. Kecuali saya yang membawa virus baru ini, baru kalian boleh caci maki. Virus ini udah di mana-mana dan virus baru pun selalu ada dan udah ada dan bermutasi. Sampai sini pun kita karantina dan isolasi, nggak kabur, nggak kemana-mana dan ikutin prosedur yang ada. Lagi sakit pun masih disakitin sambil nangis Ashanty. Kemudian di story yang keduanya Bunda Ashanty juga menuliskan curhatnya. Buat kalian yang mencaci di saat kondisi aku lagi begini, aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian diberi kesehatan. Kalian gak pernah tahu alasan seseorang untuk melakukan sesuatu, tetapi begitu ringan menghujat. Kalian tidak pernah tahu isi hati orang, lalu bisa seperti yang paling paham. Kita pergi juga bukan murni liburan, ada hal-hal lain. Kita rencana pergi juga sebelum tahu ada virus baru. Dan di saat memang udah banyak orang yang pergi-pergi juga, kita ikutin aturan dan prosedur. Setelah berpergian pun kalian hujat dengan seenaknya tanpa memikirkan perasaan orang yang kalian mungkin gak tahu kondisi hati, psikis, dan lain-lainnya. Kasus COVID tiap hari bertambah
dan bermutasi selama 2 tahun ini. Dan kita nggak pernah tahu sampai kapan. Jujur sedih ya, lihat bagaimana kalian begitu mudah mencaci orang lain yang bahkan kalian tidak tahu kenapa orang tersebut harus pergi. Apa alasannya, bagaimana sebabnya, dan lain-lain. Kecuali saya kabur saat positif, kecuali saya diam-diam pulang ke rumah, saya bahkan diam di rumah sakit dari kemarin supaya tidak terjadi kegaduhan. Nanti dibilang diam-diam aja positif, saya tulis saya positif, dibilang klarifikasi. Nah, kemudian Vindika, asisten Asanti, juga memberikan semangat. Semoga Bunda gak baca komen-komen lagi, biar gak makin drop ngadepin mulut-mulut pedes netizen yang maha tahu. Amin. Semoga Bunda Asanti asyik. Kemudian di beberapa story-nya yang lain, Asanti juga menulis lagi. Udah 2 tahun COVID berjalan dan gak tahu sampai kapan. Ada yang harus kerja, ada yang harus sekolah, ada yang harus ketemu keluarganya karena kangen. Ada banyak hal-hal lain. Kalau kalian ada rezeki lebih, pasti akan mengikuti keinginan kalian selagi mampu. Hak kalian mau pergi atau di rumah aja. Setahun pertama kita benar-benar berdiam diri di rumah. Lalu setelah setahun baru ke Turki, kita berobat karena Singapura tutup saat itu. Untung pulang negatif, jadi kalian gak bully. Sekarang pergi lagi dengan tujuan lain dan pulang positif, langsung isolasi. Masih salah juga. Kalau niatnya liburan atau mau happy-happy, ngapain? Berapa tahun ini bolak-balik ke Turki terus? Mending ke US, Eropa, dan lain-lain. Artinya ada sesuatu yang penting buat kita kan? Toh negara lain udah banyak yang buka. Lagian, kalau orang lain mau pergi, mau kemanapun, itu hak masing-masing. Kita semua juga harus move on. Yang penting ikutin aturan. Misal pulang ya karantina, sakit ya isolasi ke rumah sakit. Apa yang salah? Orang yang jari-jarinya aja jahat, gimana mulut dan aslinya ya. Sekali lagi kalian gak pernah tahu rasanya lagi sakit isolasi. Harus stres, drop bukan karena penyakit, tapi karena bacain komentar-komentar kalian yang sangat menyakitkan atau yang nyinyir tanpa tahu sebabnya. Doain aja semoga aku selamat melewati ini dan bisa mendoakan balik yang baik-baik buat kalian yang udah menghujat. Kemudian seakan menyesal kenapa Asanti mengumumkan sakitnya, dia pun mengatakan, aku baru paham kenapa banyak orang yang positif milih diem-diem ya. Ternyata jujur itu memang menyakitkan, serba salah jadinya ya. Nah, begitulah apa yang diposting oleh Asanti. Kemudian Asanti juga memberikan penjelasan satu-satu pertanyaan dari netizen. Beban negara kalau saya di Wisma Atlet, ini saya di RS isolasi dan tanggungan sendiri. Iya sopan dan pastinya mengikuti prosedur yang ada. Saya PCR di Istanbul 2 kalinya hasilnya negatif. Kalau enggak saya mungkin enggak bisa pulang. Selama di pesawat enggak boleh lepas masker kecuali saat makan. Kami bukan sekedar jalan-jalan, tapi kami ada pertemuan keluarga besar setelah bertahun-tahun enggak ketemu. Bosen gengsi, hehe, makasih ya. Yang cari simpati siapa? Yang enggak post nanti dikira enggak isolasi. Berita semakin kemana-mana. Posting untuk meluruskan lebih tepatnya. Mungkin ya, yang jelas memang negatif di sana. Kalau enggak, mana mungkin bisa pulang. Nah, begitulah jawaban dari Asanti soal komen-komen yang nyasar, yang nyinyir.